Dan kita yang hadir di sini, insya Allah kehadiran kita dicatat sebagai amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat ma'assalam terlimpah curahkan kepada Habibana yang mulia, kekasih junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelumnya mohon maaf kalau suaranya kagak jelas. Udah dari sore saya perbaiki kagak baik-baik. Ya, celahnya nggak hilang-hilang. Mudah-mudahan ya yang saya sampaikan pelan-pelan tapi jelas bisa didengar dan jadi manfaat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita umat Islam dalam menghadapi segala macam hajat-hajat kita, ada yang namanya acara tasyakur atau syukuran atau selamatan. Terlebih-lebih dalam menghadapi rasa syukur kita dikaruniai seorang anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus bil khusus bersyukur atau syukuran selamatan atas dikaruniai seorang anak itu sebenarnya bukan pada usia 4 bulan saja, 7 bulan saja, atau di saat melahirkan saja. Akan tetapi syukuran selamatan dikaruniai seorang anak atau ingin dikaruniai seorang anak itu mulai dari awal, dari sejak pembuatan produksi anak. Ini udah mulai selamatan. Dari istri kita belum ada ya tanda-tanda benih seorang anak di dalam rahimnya, itu dari awal seorang suami udah selamatan. Artinya selamatan itu kan supaya yang kita harapkan istri kita mengandung anak kita jadi selamat. Kebetulan ada selamat di sini. Ya, selamatnya jadi double. Alhamdulillah. Kalau kita ingin nanti menghasilkan anak yang baik, anak yang soleh-solehan, dari mulai pembuatan udah selamatan. Dengan apa selamatan? Di saat kita membuat ya anak dengan berhubungan suami istri, dengan doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak pengen selamat, pengen soleh-soleh, dari bikinnya aja udah selamatan, udah doa. Pada baca doa apa enggak kalau dibikin? Ya, modern begini mah. Iya. Ayat kursi udah hafal, kulhu apalagi. Al-Ikhlas hafal, An-Nas hafal, ya. Tapi di saat kita berhubungan suami istri ini kadang-kadang suka kelancopan, suka kebablasan, kelewatan. Apalagi yang libidonya model libido kayak Ahmad Fauzi. Ya, dia hafal doang, main. Pakai disebut lagi namanya. Iya, biarin aja. Main dah. Hafal doang jangan main. Jadi terus. Ya, baca di saat kita berhubungan suami istri, baca. Ya, Allahumma jannibna syaitana wa jannibni syaitan ma razaqtana. Ini awalnya tuh. Ya, kenapa kita dianjurkan membaca doa ini? Sebab dalam proses hubungan suami istri ada turut ikut campur setan di situ. Ya. Nah, di saat kita lupa membaca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana, di situ setan masuk dengan air benih atau air mani seorang laki-laki yang masuk ke dalam rahim istrinya. Masuk setan ke dalamnya kalau kita lupa baca doa itu. Ya. Jangankan kita, kiai kalau dia lupa ya baca doa berhubungan suami istri, itu setan ikut masuk. Cuman kiai setelah dia lupa, besoknya banyak doa yang dia baca buat buang, buat ngusir setan yang dalam perut bininya. Nah, kalau kita kagak ngerti, ya,
Banyakan lupanya, banyakan nggak bacanya ketimbang bacanya. Ada turut campur setan di saat kita berhubungan suami istri. Makanya diajarin doanya supaya kita dilindungi. Ya Allah, lindungi diri saya dari gangguan setan dan lindungi bayi saya dari gangguan setan yang Engkau akan anugerahkan kepada kami. Nah kalau nggak baca doa, ngalir. Setan ikut. Nah, setan itu bentuknya bisa berupa apa saja. Ya, setan namanya juga. Ya, di kantor dia berubah jadi manajer. Setan ya. Setan. Ya, iya. Di masjid berubah jadi imam. Setan. Di majelis taklim bisa berubah jadi guru. Setan. Bisa berubah jadi air, bisa berubah jadi api, bisa berubah jadi cairan. Ya, dia mengalir ke dalam perut istri kita melalui cairan kita. Ya jangan lupa, Zaki belum terlambat nih, ya apalagi 4 bulan, lagi enak-enaknya. Iya, lagi gencar-gencarnya. Jangan terlalu vulgar, cukup. Ya, karena ada usia. Ada yang belum nikah, Ustaz? Bukan belum nikah, belum cukup umur. Oh iya. Kalau kita baca doa, insya Allah benih yang masuk ke dalam rahim istri kita selalu terjaga. Setelah masuk ke dalam rahim istri kita, terus dijaga lagi. Dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah. Rasulullah ajarkan dengan ayat kursi, dengan al-ikhlas, al-mu'awizatain. Baca itu terus di saat kita ingin berhubungan. Ada tambahan dari ulama, kalau pengen anak laki loncatnya dari kanan, kalau ingin anak perempuan loncatnya dari kiri. Iya, makanya kenapa coba kalau ada acara pernikahan, bapak pasti di sebelah kanan pengantin, betul nggak? Betul. Istri, ibu pasti ada sebelah kiri pengantin. Betul. Ya, ini isyarat, ada artinya. Ilmunya itu. Iya, ilmunya. Makanya seorang laki-laki tambahannya dalam praktek kerjanya, kalau pengen punya anak laki, loncatnya dari kanan. Kata Zaki, udah terlambat apa belum 4 bulan ya? Iya. Nah kalau udah 4 bulan, ini kan udah ditiupin ruh nih. Ya riwayatnya kan begitu, Allah jelaskan. Udah 4 bulan mulai ditiupin ruh. Ya udah terlambat apa belum? Pengen punya anak laki ataupun perempuan? Belum. Kemudian dari mana loncatnya? Loncat-loncatan, kayak mentali loncat, kayak main skipping. Dari kanan belok kiri. Tambahan Zaki yang diikutin, berarti loncat-loncatan lagi di kasur. Ya. Belum, walaupun kandungan usia 4 bulan sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum terlambat. Doa terus minta kepada Allah. Ya Allah, saya pengen anak laki yang pertama, ya Allah. Minta, belum terlambat. Makanya di saat kita berdoa, iringi dengan ibadah yang baik, supaya harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cuma minta doang, ibadahnya kagak dipikirin. Ya, minta doang sama Allah, tapi giliran tahajud kagak mau. Padahal doa yang paling mustajab salah satunya adalah di saat kita tahajud. Ini ada nggak jamaah kita, Pak Kosasi? Ada, Ya, mana Pak Kosasi? Hadir. Lengkap. Ya, Pak Kosasi udah dikasih anak lengkap. Saya ingat banget dulu dia cerita pengen banget punya anak laki. Ya, iya, beliau tanya sama guru-guru, ya dikasih ilmu, dikasih amalan. Alhamdulillah dapat salah satunya anak laki-laki, bontot, sayangnya luar biasa. Ya. Iya, pasti ya. Saran daripada guru-guru ada tidak lain doa, minta sama Allah di waktu malam. Ya, selama berapa hari sampai anak kita belum keluar, minta terus. Ya. Karena ada yang berpendapat secara medis, Ustaz, kalau anak sudah ditiupkan ruhnya, apalagi kelaminnya sudah keluar, nggak bisa berubah. Siapa bilang? Allah yang bikin kok. Ya.
Anak itu di dalam perut kan ibarat kita bikin kue masih adonan, ya masih tepung. Tepung kita bikin kue gemblong bisa, bikinin kue bugis bisa, betul nggak? Tinggal tergantung proses ke depannya. Apalagi Allah tinggal nyebut kun, jadi laki-laki, perempuan. Selamatan dari awal. Nah ini yang lebih penting, umur 4 bulan kandungan istri, ya Bapak Alif Muzaki. Namanya siapa tadi? Kurnia Septiana, yang lahir pada bulan benar. Jadi ciri khas orang kita itu. Juliana, ya. Yulianto, Bambang Hermansyah. Hermanto. Nah ini penting, di saat istri kita usia kandungannya 4 bulan, ini bukan saja medis mengatakan, tapi sebelum medis mengatakan, Allah, Rasul udah jelasin sama kita. Itu usia kandungan 4 bulan, maka bayi sudah mulai bisa mendengar seluruh suara yang ada di sekitarnya, suara yang ada di luar perut kandungan ibunya. Itu udah dengar bayi. Terutama yang paling dia dengar adalah suara ibunya. Kata Rasulullah begitu. Makanya seorang ibu, ini ajarin nih Zaki sama istri, di saat hamil, terutama sudah usia 4 bulan, terus sampai melahirkan nanti, jangan sekali-kali seorang ibu, seorang ayah berbicara yang jelek, yang buruk, ya, di saat istri lagi hamil. Sebab setiap ucapan ibunya terdengar nih oleh bayinya. Makanya mendidik anak dari mulai anak di dalam kandungan. Seorang ibu ngomong jelek, itu anak dengar. Maka sebelum dia keluar, ya, lahir dari kandungan ibunya, di dalam udah dengar ya rekaman yang jelek. Berantem bapak sama ibunya, ya ngomong segala macam, anaknya dengar. Dia sudah mendapat rekaman yang jelek. Kalau dokter kebidanan pernah saya baca, namanya Dr. Dennis Albri, ya, nggak tahu dari mana tuh, baca singkat aja, biodatanya saya nggak baca, tapi saya baca di singkat saja Dr. Dennis kebidanan, laki-laki itu dokternya, ya. Itu dia mengatakan, bahkan dia mengajarkan, namanya ini non muslim, ya, di saat istri kita kandungan yang 4 bulan disuruh dengerin lagu-lagu yang sifatnya lemah lembut, ya. Nah kalau mak sama kita nggak masuk ajaran kita, ya. Suruh dengerin lagu-lagu walaupun itu lagu yang lemah lembut, ya. Lagu lemah lembut itu siapa? Contohnya lagu siapa? Gus-gus lah yang katakan, ya. Itu nggak bagus juga buat anak kita. Kalau kita umat Islam diajarkannya mendengarkan bayi kita yang ada dalam kandungan istri kita adalah dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Zaki ini usia 4 bulan sering ngaji di depan perut bini, ya. Kalau kata sebagian umat Islam, ya, nggak perlu dibacakan surat Yusuf, surat Maryam. Itu kata sebagian kita umat Islam, nggak apa-apa. Ya, kalau sanggup hatam, ya hatam di depan perut bini, ya, hataman. Kalau sanggup setiap pulang kerja panggil bini, ya, sambil mau tidur tuh ngaji dulu di depan perut bini. Sebenarnya sih nggak pakai di depan perut juga bayi dengar. Terlebih utama ibunya suruh ngaji. Dari situ udah selamatan kita, udah menjaga anak kita, udah mendidik anak kita. Kita ini kan enggak mengharapkan anak soleh-soleh, kan didik anak udah gede. Lambat apa enggak? Lambat. Bisa dikatakan terlambat. Kenapa? Kalau anak sudah gede itu sudah terkontaminasi, sudah terkotori dengan macam-macam pergaulan. Tapi kalau kita ya ajarkan dari kandungan ibunya, insya Allah tuh anak bersih banget tuh. Makanya terus dijaga. Ini proses anak di dalam kandungan. Allah udah begitu rapih bentuk anak kita. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqna nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idzaman fa qawsana 'idzaman lahma, sampai kepada tsumma ansa'nahu khalqan akhar.
Begitu rapi Allah membuat anak kita, ya. Maka kerapihan ciptaan Allah dalam kandungan istri kita jaga, jangan disia-siakan. Tsumma arsalnahu khalqan akhar. Ya. Allah ciptakan terakhir bentuk anak kita di perut istri kita dalam keadaan sebaik-baiknya. Bentuk yang paling sempurna sebagai makhluk. Makanya kata Rasulullah, makhluk yang paling sempurna bentuknya di dunia ini adalah manusia. Anak kita cakep, ya, jaga dari perut. Jangan nanti nunggu lahiran, nunggu anak sekolah TK baru dididik. Apalagi anak udah SD dididik, ribet. Ya. Jangan kan SD sekarang, anak 2 tahun ngerti banget buka YouTube, geser-geser YouTube. Betul, benar. Ya, iya. Belum terlambat, ya. Saki belum terlambat. Ayo lindungi tukang anak yang ada di kandungan istri. Agak sering dibacain, dilanturkan ayat-ayat suci Al-Quran. Pengen anak kita nanti lahirnya selamat, pengen anak yang mulia nanti soleh-solehah. Ya, di samping kita berdoa, wasilahnya baca surat Inna anzalnahu fi lailatul baca. Terus saya dulu ngaji di Citerep, ya, Kiai Udin dikasih amalan ijazahkan itu. Ya, pengen punya anak mulia, baca Inna anzal. Dari kandungan sampai dia lahir, baca di ubun-ubunnya Inna anzal sampai selesai. Sampai dia diakikohkan, baca Inna anzal. Sampai dia gede pengen tidur, baca Inna anzal di ubun-ubunnya. Ini ulama soleh amalannya itu. Pengen mulia anak kita, pengen soleh, pengen nurut, gak bader, baca gitu. Kita kan kagak amalin yang gitu-gitu buat kadang-kadang. Ya, Ustaz, ada itu anak ustaz, anak kiai bader, dia kagak jadi kiai, dia gak jadi ustaz, dia gak bisa ngaji. Ya, berarti sibuk, ustaznya lupa, ceramah mulu. Ya, jadwalnya padat. Ya, jadi membaca ya amalan Inna anzal bukan hanya ustaz kiai, kita juga kalau kita amalkan insya Allah bermanfaat. Mungkin saja kiai ustaz dia lupa, ya dia ngerti tapi lupa, nggak dibaca itu anaknya. Ada nggak anak ustaz, anak kiai yang bandel? Ya ada banyak. Udah dicontohin sama Allah dari zaman Nabi, anak Nabi aja kufur, apalagi anak ustaz. Anak Nabi kufur, anak Nabi ingkar, disuruh beriman kagak mau, dia milih lebih kafir. Ya. Kenapa ini terjadi? Karena tadi diawali dengan pendidikan yang keliru, yang kurang, ya, perhatian dari kita orang tua. Mudah-mudahan ini bermanfaat, wabil khusus buat Ananda Zaki nih, ya. Insya Allah anaknya nanti sehat, kandungannya sehat, sampai lahiran juga selamat, dan insya Allah anaknya mau laki atau mau perempuan sesuai hajatnya, keinginannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jangan lupa Zaki, dari sekarang jangan pernah berhenti baca Quran untuk bayi yang ada dalam kandungan sampai dia lahir nanti. Setelah diazanin, dikomatin kuping kanan, kuping kiri, baca Inna anzal di ubun-ubunnya, di kepalanya. Insya Allah hajat ente, pengen anak soleh-soleha mulia, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja singkat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم